Perdagangan 5 Oktober 2022 ditutup sesi 1 dengan kenaikan 0,71% ya. 71% mungkin akan membuat teman-teman bahagia ya. Bahagia, cuman saya tidak sama sekali. Kalau dilihat ya, contoh aja dari LQ45 deh yang naik, bankingnya Mandiri. Coba kita lihat. Mandiri secara daily volume masih kecil ya. Lalu Bank BCA kita lihat juga sama, BRI juga sama, so far kenaikannya masih terbatas ya. Kalau kita cek di IHSG-nya sendiri ya, IHSG-nya sendiri ini mendekati resisten ya di 71 berapa nih? 7142 ya, 7150 lah. Mendekati resistennya. Jadi be careful buat teman-teman, jangan terlalu bereuforia ya, berlebihan. Jadi manfaatkan 2 hari ini ya kenaikannya. Jadi kalau misal sudah mendapatkan profit ya mending dipasang trailing stop aja. Oke, saham-saham apa yang menarik tadi pagi kita juga share, ada Auto ya. Auto hari ini juga naik sempat ke 1265, lalu ada SSMS yang membagikan dividen juga 1410. Nah, ini juga naik ya. Dan sebelumnya itu kalau nggak salah ada Amar, ada juga MTEK ya. MTEK sekarang di 1585 masih stay di situ. Jadi buat teman-teman silakan join buat di channel kita di Telegram. Biasanya kita memberikan info di situ ya. Kalau saat jam trading tapi kita tidak live trade bareng. Oke, so far saham-sahamnya kenaikannya masih terbatas ya. Indi kita cek satu persatu. Indi yang menarik ini Indi adalah dia break resisten ya. Nah, dia break resisten selagi dia kuat di 3290 lah. 3290 itu masih bagus ya. Sangatlah bagus ya untuk Indi dengan target. Nah, ini cup and handle dengan target kenaikan mencapai 4.800 ya, 4.800 itu kenaikannya si Indi. Tapi ya ini sangat swing ya, swing panjang dengan harga ya. Ini sangatlah possible ya untuk kenaikan segini. Kenapa? Karena harga batu bara masih terus naik, dan juga tadi saya membaca Eropa ya menstop gas kiriman dari Rusia dan switching ke batu bara. Jadi batu bara Indonesia dan Asia, dari negara-negara Asia akan hilir mudik ke Eropa, dan itu akan menjadi sentimen yang positif banget buat saham-saham batu bara ya. Masih sesuai dengan sebelum-sebelumnya di mana batu bara menurut saya akan berada di titik peak, titik atasnya tertingginya di 2023 nanti. Cuman di kuartal berapa, nah itu saya tidak bisa menjawab pastinya ya. Yang jelas 2023 akan menjadi titik peak dari batubara. Kalau ditanya apakah akan masih ada upside lagi untuk saham batubara, potensi upside kenaikan masih ada, tapi potensi penurunan itu pun juga ada. Jadi menurut saya harga sekarang saham-saham batubara tidak bisa dikatakan murah, tapi tidak bisa juga dikatakan mahal gitu. Posisinya so-so lah, setengah-setengah lah. Adaro pun juga sama. Yang paling diuntungkan pasti perusahaan-perusahaan yang berfokus pada ekspor ya. Adaro, ITMG itu akan menjadi pundi-pundi cuan yang luar biasa ya. Oke, selain saham itu ada saham small cap yang juga perform ya setelah disupport, yaitu ada Yellow. Nah, Yellow setelah ini jebol support, nah ini mulai naik lagi. Lalu ada Jekon tadi juga naik ya. Jekon juga naik, berhasil tembus dari resistennya di 175. Selagi di atas itu masih oke ya untuk Jekon. Lalu kita lihat ya, ada BRPT, ada Inco. BRPT secara chart BRPT oke. Ya ini hanya dead cat bone saja. Inco, BRPT masih belum menarik, kenaikan hanya sementara. Inco dia break dari resisten. Wow, dia break dari resisten. Selagi dia di atas, ini garis kuning saya naikin, selagi dia berada di atas nih close-nya di angka
6550. Selagi di atas 6550 sangatlah menarik ya untuk Inco ya. Jadi tinggal dikawal aja dengan target selanjutnya ada di sini 7180, lalu selanjutnya ada di 7600 tuh untuk Inco. Saya copy, saya taruh di channel Telegram ya. Inco support garis kuning, terus target garis merah. Oke. Ini akan menjadi saham yang menarik. Inco, kita lihat saham nikel yang lain. Tins belum menarik ya, Tins masih belum menarik. Antam kita lihat saham-saham kalau yang lama di market akan ada istilah namanya trio tai ya. T-nya Tins, A-nya Antam, I-nya Inco. Biasanya 3 trio itu jalannya secara bersamaan. Cuman tadi Tins kurang oke ya. Antam nih oke lah, tapi kenaikannya meninggalkan gap-gap yang banyak ya. Jadi agak waspada ya. Nanti akan ada koreksi-koreksi, ini sangatlah wajar ya. Ini gap pertama, gap di bawah. Ini belum ketutup. Gap itu 80% lah ketutup. Gap ini juga belum ditutup. Gap kedua, ini gap ketiga di sini baru dibentuk tadi. Dan di atas pun ini juga ada gap. Jadi agak waspada ya buat Antam ini. Oke. Oh, ini ada gap lagi di sini. Titik. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah titik peak di sini saat dia berada di titik Maret ini kalau nggak salah saat isu Tesla mau bangun pabrik di Indonesia, tapi ternyata hoax dan banyak yang sudah termakan beritanya. Sampai dari sini naik kencang, terus di sini dibanting. Nah, jadi kita perlunya ya mengecek tidak hanya berdasarkan news yang ada ya. Dan di market itu jangan percaya siapapun ya, termasuk saya yang melakukan memberikan insight ya di video ini. Jangan percaya siapapun, teman-teman harus merisetnya sendiri dan disesuaikan dengan profil risikonya, karena itu uang Anda gitu. Kalau cuan ya Anda yang bahagia, dan saya pribadi akan merasa ikut senang. Kalau boncos atau cut loss ya saya ikut prihatin, dan pasti yang lebih merasakan sedih tentunya kalian gitu. Jadi jangan percaya siapapun di market, pentingnya teman-teman analisa sendiri, riset sendiri. Oke, so far saham-sahamnya masih itu. MDKA tadi juga sempat sedikit perform ya. Selagi dia di atas garis warna kuning ini masih bagus ya MDKA ya. Garis merah ini berarti. Merah paling atas 3970, di atas itu masih bagus untuk si MDKA ya. So far itu saham-sahamnya posisinya lagi pada nanggung, jadi tidak bisa memberikan insight yang menarik ya mungkin ya untuk saham-sahamnya. Dan terutama saham-saham blue chip ya, kenaikannya masih nanggung, masih setengah-setengah ya. Jadi be careful buat teman-teman, jangan terlalu bereuforia lah. Oke, ini tuh video di kali ini, di siang hari ini 5 Oktober 2022. Kita nanti kembali di video nanti malam, pembahasannya mungkin di sektor maritim ya, terutama di mungkin antara perusahaan PSSI atau Temas ya, mungkin saya akan bahas di situ tentang fundamentalnya. Oke, bagi ada yang mau request silahkan tulis di kolom komentar. Nah, itu tentang teknikal, fundamental, public expose, atau mungkin bandarmologi, saya akan coba analisa atau memberikan insight kepada teman-teman. Mungkin itu, see you on the next video. See you, bye.